Shalom. Apa kabar adik-adik? Masih tetap semangat? Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini kita pujian-pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ikut Mas Gugus. Kak Gugus akan berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu pagi ini ya. Semua lipat tangan, semua dalam posisi berdoa. Kak Gugus akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membuka kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, masih tetap semangat kan? Kalau masih tetap, berarti ayo kita berdiri, kita mau bergerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak diriku dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
Tuhan, masih tetap semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, ada pengumuman. Minggu ini kita sudah tidak lagi belajar lagu Hanas, tetapi adik-adik di rumah mempersiapkan pujian Hanas dengan gerakan yang paling terbaik. Nanti waktu adik-adik berlatih, setelah berlatih itu di video, bilang orang tua video, kirim ke guru-guru masing-masing. Sekali lagi, videoin lagu Harnas yang sudah beberapa minggu adik-adik dengar, bikin dengan gerakan yang paling kreatif, gerakan yang paling bagus. Kirim ke guru-guru masing-masing. Batas terakhir tanggal 13. Tanggal berapa? 13 September loh, bukan Oktober. 13 September. Kirim ke guru masing-masing. Nanti ada penilaian. Yang paling top, yang paling bagus ada hadiahnya. Siap? Siap. Puji Tuhan. Mari kita masih tetap semangat. Kita mau memuji Tuhan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam sikap hati berdoa. Biar Tuhan Yesus menjaga kita. Cerita firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami. Biarlah cerita firman Tuhan benar-benar tertanam hidup dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempraktekkan itu buat di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan cerita buat kami. Urapi mereka dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi kelas-kelas remaja. Sehat ya di rumah? Puji Tuhan, pasti kabarnya luar biasa. Anak-anak kelas tunas remaja, pada minggu ini saya akan bawakan firman yang berjudul Diberi dengan cuma-cuma, namun tidak bermutu rendah. Nah, anak-anak pasti ingat sebuah lagu yang lagunya seperti ini. Sangat besar anugerahnya yang beri
menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, menceritakan tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan itu sebenarnya tidak layak kita terima. Mengapa? Walaupun kita berusaha, walaupun kita berupaya, tetapi pemberian itu terlalu besar. Kita tidak layak untuk menerimanya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk anak-anak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, anak-anak, kita lihat di dalam ayat ini bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada anak-anak, itu bukan hasil usaha kita. Kasih karunia itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana kebaikan Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tis. Nah, tapi kita harus ingat, mungkin kita berkata, barang gratis itu murahan, tidak awet, jelek tentunya, itu mungkin ya. Tetapi ini tidak seperti itu. Pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bahkan tak ternilai harganya. Mengapa kita katakan seperti itu? Karena yang diberikan Allah kepada manusia adalah Yesus yang turun ke dunia, disalibkan, mati untuk menebus jiwa kita. Kita dibebaskan dari segala dosa. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang itu tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25. Kita akan 23, 24. Kita akan baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, karena itulah maka manusia ini tidak mampu untuk menebus kesalahannya sendiri. Harus ada Yesus yang berkorban untuk menebus jiwa kita. Kedatangan Yesus ke dunia ini, anak-anak, itu merupakan salah satu bukti kasihnya. Kita tahu bahwa surga itu adalah tempat yang sangat indah, tempat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, ketenangan. Tetapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia, di dunia yang banyak keributan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak kerusuhan, tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Itu membuktikan bahwa kasih Yesus sangat luar biasa. Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan yang sudah terganggu antara Allah dengan manusia. Berabad-abad tahun yang lalu, anak-anak, Tuhan sudah menurunkan Tauratnya kepada bangsa Israel lewat Musa, di mana Taurat itu bisa menuntun manusia untuk hidup benar. Bagaimana menjalani hidup. Melalui Taurat itu manusia bisa tahu hal-hal ini yang tidak boleh dilakukan, hal-hal ini yang harus dilakukan. Tetapi Taurat tidak bisa menyelamatkan. Taurat hanya menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, Taurat tidak bisa menyelamatkan. Yang mengatakan itu adalah firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Roma kembali 3 ayat 20a.
Di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi yang dapat memulihkan hubungan baik antara manusia dengan Allah itu hanya Yesus. Karena itu dengan kasih-Nya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus jiwa kita agar kita diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan rencana Allah. Rencana apa itu? Yaitu rencana penebusan, rencana penghapusan dosa, di mana manusia tidak mampu untuk menghapus kesalahannya sendiri. Sekarang saya mau berikan ilustrasi ya kepada anak-anak kelas tunas remaja. Satu waktu misalnya kita itu punya hutang yang sangat besar, hutang di bank sebanyak 100 miliar. Banyak sekali ya, 100 miliar. Lalu dengan upah minimum yang kita punya, gajian kita setiap bulan, kita sudah nyicil. Ternyata tidak lunas-lunas juga, karena terlalu banyak hutang yang kita harus bayar. Nah, mungkin karena terlalu banyaknya hutang, sampai kita meninggal pun hutang itu tidak selesai, anak-anak. Tapi satu waktu pemimpin dari bank itu memanggil kita. Terus dia berkata, kamu punya hutang ya, banyak ya. Sekarang saya mau membayar seluruh hutang-hutangmu. Dan mulai saat ini kamu tidak lagi punya hutang, karena saya akan membayar hutang itu lunas. Nah, kalau sedemikian itu, maka kita akan tidak mengalami penderitaan, ya. Benar kan? Jadi kita bisa lunas, kita bisa bebas, karena hutang-hutang kita sudah dilunasi. Harus ada orang yang bisa membantu, karena kita sendiri tidak mampu, karena begitu besar hutang yang harus kita tanggung. Nah, demikian juga dengan hidup kita ini. Kita tidak mampu, walaupun saat ini mungkin kita katakan, aku mau hidup sempurna, aku mau tidak berbuat dosa lagi, mulai sekarang saya akan berbuat baik, hidupku akan dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita ingat bahwa dosa-dosa sebelumnya yang sudah kita lewati itu akan bisa tetap membuat hubungan kita antara Allah dan kita menjadi terganggu. Karena apa? Karena Allah adalah kudus. Allah tidak bisa hidup dengan orang yang berdosa. Karena itu walaupun kita katakan sekarang saya mau hidup sempurna, tetapi kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan mampu membayar dosa-dosa kita yang lama. Karena itu harus ada Yesus yang turun ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Nah, sekarang kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap tidak mau mengampuni? Padahal Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang terlalu besar. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, tentunya kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang berdosa, yang menyakiti hati kita. Kita akan memberi pengampunan dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Begitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan bahwa Allah ingin kita boleh diselamatkan. Kita ingin dijadikan keluarga Allah. Bagaimana caranya? Kita harus menerima pengampunan, yaitu dengan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana kita harus menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga seluruh hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang kotor di dalam hidup kita itu boleh diselamatkan, dikuduskan.
sehingga pada akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang dari Allah dan kita boleh diterima menjadi keluarga Allah. Asal yaitu satu, kita harus menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga satu waktu kalau kita sudah diselamatkan, kita akan berkumpul di dalam surga bersama-sama Allah Bapa. Gimana? Kita tentunya senang, karena itu terimalah Yesus menjadi juru selamat pribadi kita masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita minggu hari ini cukup sampai di sini. Kita akan terus memegang iman kita kepada Tuhan Yesus, memelihara agar Tuhan Yesus boleh menyelamatkan hidup kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini agar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau telah memberikan pemberian yang cuma-cuma, pemberian yang gratis kepada kami anak-anak Tuhan, yaitu keselamatan bahkan semua orang. Biarlah kami boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami rindu kami boleh menjadi keluarga Allah, supaya satu waktu nanti kami boleh berada di surga bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah Tuhan anak-anak kami di kelas tunas remaja, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka diberkati di dalam pendidikan, mereka diberikan kesehatan, supaya mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, anak-anak kami di kelas tunas remaja. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kecukupan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.